Halo guys, kembali lagi di channel Langkung di Bisnis, berbagi di bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan ilmu lagi ya untuk cara tanam dan cara penyemprotan pada tanaman cabai supaya pertumbuhannya bagus ya. Bagaimana caranya? Simak videonya. Nah, oke guys, yang pertama kita menggunakan media tanam ya, yang tentunya berbahan dari tanah, arang sekam, lalu sekam yang berkompos ya. Ini dari ayam boiler ya. Nah, kita lakukan pengadukan ya secara merata dengan menggunakan cangkul, diusahakan dengan perbandingan 1:1 dan secara merata. Lalu nanti kita taruh ke dalam polybag ya. Nah, komposisi ini nanti kita diamkan selama 7 hari. Jangan kita pakai langsung ya teman-teman, karena dipastikan bisa baru ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap beberapa hal yang harus kita pahami untuk penyemprotan yang video di awal tadi, kita sekilas membahas tentang pupuk asam amino ya. Pupuk asam amino ini berbahan dari protein ya, dari telur, lalu susu, lalu sedikit micin, lalu air kelapa dan air cucian beras, lalu kita fermentasikan dengan decomposer E4. Nah, ini kita buat supaya kita hemat ya dan memenuhi kebutuhan tanaman pada masa vegetatif maupun pada masa generatif ya. Kita fermentasikan selama minimal 7 hari ya, dengan kondisi anaerob. Setelah pupuk ini jadi ya, ini hanya sebagai pelengkap supaya hemat pemakaian pupuk kimia, karena kita harus seimbang. Kalau kita cuma organik aja, alam dan tanah kita belum siap ya. Jadi kita harus pelan-pelan untuk memperjuangkan pertanian organik, karena kalau langsung juga belum bisa. Pestisida saya pakai secara kimia ya. Nah, ini untuk pupuk, kalau pupuk saya yakin bisa organik ya, tapi kalau untuk pestisida, fungisida dan lain-lain masih belum yakin ya. Nah, setelah kita organik, kita untuk masa vegetatif menggunakan pupuk Gandasil B. Ini pupuk kimia ya, bahan dasarnya NPK ya, basicnya NPK, dan beberapa unsur mikro lainnya yang dibutuhkan pada tanaman masa vegetatif. Ini Gandasil D dengan dosis ya 1-3 gram per liter. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya kandungan dari pupuk Gandasil D. Ya, dia nitrogen 20%, fosfor 15%, kalium 15%, dan ada fosfatnya ya. Ini dilengkapi unsur magnesium, boron, tembaga dan lain-lain. Nah, ini pupuk ini kita aplikasikan langsung ke dalam penyemprotan kita ya. Ini untuk pupuk yang pertama. Yang pertama tadi, untuk racaan pertama adalah pupuk Gandasil D. Lalu kita aduk ya secara merata. Kita boleh ukur dengan ppm ya. Lalu selanjutnya
kita menggunakan pupuk asam amino yang dari awal kita sudah bahas ya. Ini pupuk gratis, hemat ya, karena bermodalkan organik. Ini sebagai pelengkap dan supaya meningkatkan daya tahan tubuh pada tanaman cabai yang kita semprot. Ini dengan dosis 5 sampai 7 cc ya. Ini untuk dosis semprot. Kalau dosis kocor kita bisa menggunakan dosis 5 sampai 10 cc per liter. Nah, ini kita aduk ya supaya homogen. Lalu racikan yang ketiga adalah menggunakan insektisida alika supaya kita melakukan pencegahan supaya tidak terserang oleh hama maupun penyakit lainnya yang menginfeksi tanaman. Setelah kita racik ketiga bahan itu tadi, kita langsung aplikasikan ke dalam tanaman kita langsung ya, dengan dosis penyemprotan 1 minggu sekali. Nah, ini tanaman cabai saya ya, sudah bagus-bagus. Nah, ini ada beberapa terong yang saya aplikasikan juga tuh, sudah kelihatan ya tadi beberapa hewan ya yang mulai menyerang beberapa tanaman ini. Ini saya pakai alika ya dengan dosis 1 ml per liter. Bisa tuh, hewannya sudah banyak ya. Artinya ketika kita tidak melakukan pencegahan dini, kemungkinan tanaman ini bisa jelek ya. Jadi kita harus benar-benar mengaplikasikannya supaya tanaman kita bisa tumbuh baik. Kita mungkin ingin bertani secara organik ya, tapi kita belum menemukan ramuan apa sih yang cocok terhadap tanaman supaya tidak terserang oleh penyakit ya. Jadi kalau mau organik mungkin teman-teman untuk skala kecil bisa, tapi untuk skala besar kita susah mengendalikannya, karena ketika dengan skala besar otomatis tanaman yang diserang juga banyak dan tingkat pertumbuhan mereka, reproduksi mereka juga semakin banyak. Jadi teman-teman mungkin di beberapa video rekomendasi pupuk ini, insektisida ini, fungisida ini bagus, mereka hanya skala kecil. Kalau skala besar mungkin kita juga kerepotan ya. Supaya ini yang cabai saya ini saya beli kemarin di tempat peternakan, dan dari sana sudah keriting-keriting ya, karena mereka juga skala besar, mungkin banyak beberapa hama yang menyerang mereka. Oke guys, gitu saja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.